Semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta pada Allah tambah dekat, menjadi takdir berdua, jodoh dunia akhirat. Semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta pada Allah tambah dekat, menjadi takdir berdua, jodoh dunia akhirat. Semoga bahagia mempelai berdua, menyatukan cinta, melakukan sunnahnya. Semoga barokah diridhai Allah, hidup indah sakinah mawaddah warahmah. Bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta pada Allah tambah dekat, menjadi takdir berdua, jodoh dunia akhirat. Oh, manisnya asmara dalam keluarga, apabila tak lupa pada Allah Ta'ala, saling bermunajat dalam beribadah, hidup indah sakinah mawaddah rahmah. Semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta pada Allah tambah dekat, menjadi takdir berdua, jodoh dunia. Oh, semoga bahagia mempelai berdua, menyatukan cinta, melakukan sunnahnya. Semoga barokah diridhai Allah, hidup indah sakinah mawaddah rahmah. Hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta pada Allah tambah dekat, menjadi takdir berdua, jodoh dunia akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun, wa atyabu minka lam tanidin nisa'u. خلقت مبرعا من كل عيب، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
setong ate setong cinta cinta dan Nabi Muhammad moncet cinta dan Nabi nyarangi reng lalam panah setong ate setong cinta cinta dan Nabi Muhammad moncet cinta dan Nabi nyarangi reng kalampana ngico cepi celakoni amain judi du jauhi akui narkoba nambah itu pengareng tua Allah murka ajauhi perang seharap ngalakoni dekat sehalal tore asokor maske kora odi tenang tasang bosan setong ate setong cinta cinta dan Nabi Muhammad moncet cinta dan Nabi nyarangi reng kalampana solawatan harapakate kapangajian mabengkus ate baos Al-Quran bantuman ate bengkus ataretan eke bamate pasira oreng norok lampana akhirat pagi terapolongan mau kesalamat mau ketapangki asareng kuste kanjeng Nabi setong ate setong cinta cinta dan Nabi Muhammad moncet cinta dan Nabi nyarangi reng kalampana cek ngico enja mabudu pese enja amasiat enja mon akorupsi enja ala konguli ayo atani peko
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'du. Sebutan kaula hormaten dak sedejana para masyayikh, para onjangan, segenap keluarga besar Sahibul Hajah, dan juga rombongan pisan sedari Sukawono. Sebutan kaula juga hormaten, alhamdulillah ngereng sami asyukur da Gusti Allah segat ima beten kaula ajunan saat semangken bisa silaturahim, bisa kilengkih ka dintoh dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, dalam acara walimatul urus saya laksanakin saat semangken segak dima keluarga besar Bapak Miskari ampun menghantarkan putrinya saya asmaepon Lika Novia Haryani sarjana keperawatan segak dima abdun nikah ampun dilaksanaakin insyaallah gulaku kurang lebih pokol petok pengarap daripada keluarga besar Bapak Miskari ngonceng ten gula sareng ajunan saat semangken engki kadinto nyoon barokah doa kemoga pernikahan kak dintoh, kemoga cecuduhan kak dintoh oleh barokah dari doa dari ten gula sareng ajunan dan juga Pak Miskari sekeluarga dalam pelaksanakan akdun nikah pengarap cecuduhan kak dinto yang sudah menjadikan dua keluarga menjadi satu keluarga, kemoga langgeng teti keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Saya berdua salawat ma'asalam selalu kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pengarap dan gula sarang ajunan kemoga tetepah oleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dunia atas akhirat, amin Allahumma amin. Dan sedejana para oncengan sesami mulya, sebelum rangkaian acara walimatul urus dan gula nyampe akin dan gula menangkap bekel dari Sahibul Hajah Bapak Miskari sekeluarga perlomator ajunan para oncengan si pertama hingga dinto mator sekelangkong dak sedejana para oncengan seampun ikhlas memberikan barokah doa dan melaksanakan walimatul urus saat semangken kemoga barokah doa saya sampai yakin dak keluarga besar khususnya dak manten kedua kadinto tetia sebab atau lantaran keluarga into menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Dan saya nomor dua tenggula minangka bekel dari keluarga besar Bapak Miskari menapi bada pemangki atau saya bangki dan sedajana para oncengan dalam pelaksanaan walimatul urus saat semangken korang nyempurna aki dak para penggelian dak para oncengan dan gulanya on seporah sesubung batas dak para ajunan segenap oncengan sebetan kaulah hormaten kangkui menyikat waktu dan gula para nyampe akin rangkaian acara walimatul urus saat semangken
tawassul Fatihah tenggulanya onda seleranya Morja Rafaisal ben elanjutaki dengan acara walimatul urus mau'idatul hasanah tenggulanya onda seleran Morja akhil kabir Kiai Misbahul Munir ban pembacaan sholawat Nabi bekal pimpin sarang grup hadroh la tansah saya datang dari Sukowono ban terakhir kainto doa tenggulanya onda selerana semolja Kiai Haji Faisal Ismail untuk memimpin doa kainto rangkaian acara walimatul urus saat semangken tenggulah di dalam menghantarkan acara saat semangken manabi bada penyampaian saya kurang nyempurna akidah para penggalian tenggulanya on seporah saya sebelum batas tidak para ajunan akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ta'ala wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim لرضاء الله تعالى وبشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته من الطيبين والطاهرين رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل وجميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة الشفيع سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وآله وأصحابه وخصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء الصالحين والمصطفى والألف رضي الله تعالى عنهم وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى حضرة العروسين Seasmana Lika Novia Haryani sarjana keperawatan kelaban orang laki seasmana Beta Iriantaka ya Allah Barakallahu fi aqdihima wahfadhuma min makaril khalqi ajma'in ya Allah amin Allahumma amin Al-Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin
لصلاح أمورنا ودنيانا ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة على ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى صاحب الحاجة. Tretan Bapak Lika atau besari sekeluarga, mudah-mudahan pona pasti niat dan berpenyulan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan atas kitab mantan kedua kita di orang sepunya dunia akhirat selamat dunia akhirat bermoga Mekah panjang jodohnya banyak rezekinya dan penuh barakah amin Allahumma amin wa ala ma nabana la hadirun bi niyatin salihatin sahalallahu maksudana wa muradana wa hawaijana fid din wad dunya wal akhirah syai'un lillahi wa lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala samratal liqa'i fil mahabbah wa ja'ala samratal mahabbati fin nikah wa ja'ala samratan nikahi fil walad wa ja'alal walada samrata liqulubi ibadihi sholihina was solihat alladzi ja'alan nisaa zinatan likulli rijal wa ja'ala rijala qawwamina 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima amwalihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail tanakahu tanasalu fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah wa ala alihi thayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para kiai yang saya muliakan, Kiai Faisal, juga kiai-kiai yang lain, para tokoh masyarakat, tamu undangan, segenap pengiring pengantin putra dari Sukowono. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri undangan Bapak Lika atau Bapak Miskari. Tidak lain tujuannya adalah untuk meminta barokah doa kita semua, di mana beliau pada pagi hari ini telah menunaikan kewajiban sebagai orang tua, yaitu menikahkan putrinya yang bernama Lika Novita Haryani, sarjana kebidanan, dengan Beta Iriantaka. Teriring doa, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus kepada Bapak Miskari dan Ibu. Yang pertama saya sampaikan kepada beliau berdua bahwa salah satu keberhasilan orang tua itu apabila bisa mengantarkan anak-anaknya, putri-putrinya ke jenjang pernikahan dengan keadaan selamat. Maksudnya selamat ini bagaimana? Maksudnya selamat ini bisa mengantarkan mereka semua, anak-anaknya, ke jenjang pernikahan dengan benar, tanpa ada perlakuan dosa sebelumnya. Sebabnya apa? Pada zaman sekarang ini Pak Lika, ketika orang sudah menikah itu kadang ada saja yang anak ini hamil duluan,
atau yes melakukan perzinaan. Ini naudzubillah. Jadi tanda keberhasilan jenengan mendidik Lika ini salah satunya yaitu bisa mengantarkan mereka berdua ini ke jenjang pernikahan dengan selamat. Terus berikutnya kepada kedua mempelai, ini saya diundang ke sini untuk memberi nasihat kepadamu tentang pernikahan. Alhamdulillah kamu telah melaksanakan sunatullah dan sunatul Rasul. Orang nikah itu ibadah. Orang nikah itu ibadah. Nikah itu sendiri di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 23 kali. Kata nikah itu di dalam Al-Quran disebutkan 23 kali, di mana arti dari nikah ini bukan menyambung tapi menghimpun, ad-dhamu, mengumpulkan. Kalau menyambung itu berarti ada sesuatu yang terputus, tapi kalau menghimpun ini ada sesuatu yang terpisah. Kalian sebelum ini kan berpisah, maka dihimpun dalam satu akad yang bernama nikah. Imam Nawawi di dalam tafsir Al-Munir, di dalam tafsir Munir menafsirkan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha, al-ayah. Ini beliau menjelaskan bahwa Allah itu menjadikan jiwa itu dibelah menjadi dua. Yang satu diberikan kepada seorang laki-laki dan satu adalah kepada orang perempuan. Jadi ketika seorang perempuan atau seorang laki-laki telah menemukan jodohnya, telah berada pada akad nikah ini, berarti dia telah menemukan belahan jiwanya. Paham? Ya, alhamdulillah ini belahan jiwanya Lika. Lik, alhamdulillah ganteng kayak Gatot Kaca. Nah, Lika juga gitu, kayak tiger, tinggi kering, enggak nak kering, gemuk sekarang. Jadi nanti malam itu ada kegiatan Gatot Kaca naik tiger ya. Nah, ya semoga saja sakinah mawaddah warohmah. Karena sakinah mawaddah warohmah. Bapak-bapak terutama kada kedua mempelai ya. Jadi ketika orang itu telah menemukan belahan jiwanya, maka dia akan menjadi tentang litas kuno ilaiha. Litas kuno itu bukan senang Pak, tapi damai. Nah, maka ketika orang biarpun hartanya banyak, jabatannya tinggi, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan jiwa kalau tidak punya pasangan, nggak punya jodoh. Nah, dia bisa senang, tapi nggak akan bisa tentram. Maka diopeni ya Lika ya, nah, sampai disakiti. Itu belahan jiwamu, itu belahan jiwamu. Ya itu saja sudah, karena jiwa itu dibagi dua, nggak boleh kamu ngambil belahan jiwa yang lain-lain nanti ya. Ya cuma Lika saja. Nah cukup. Nah, ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kunci daripada sakinah mawaddah warohmah ini ada 5 pilar. Pilarnya ada 5, tiangnya ada 5. Ini perhatikan. Ini saya kalau nggak diundang ke sini untuk ceramah, ya nggak kira ceramah ya. Ya, malah seneng cepet makan. Babnya inti dari walimah nikah benih mau itu, tapi intinya adalah makan. Aulim walau bisatin, nyembelih mbik napa punten Pak Ika? Alhamdulillah, mun keluar sate berarti cocok bener hadisah. Tapi wan sing keluar soto nika tak cocok. Aulim walau bisatin masih keluar soto, lah nika tak cocok. Nah, pilarnya apa? Yang satu wa'budullah, ibadahlah kepada Allah. Sampean ini sudah menyempurnakan separuh dari agama. Falyataqillaha finis filbak, sempurnakan itu dengan ibadah kepada Allah. Tidak ada orang yang berkeluarga akan mendapatkan kedamaian yang hakiki di dalam hatinya kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah.
Karena apa? Karena pada hakikatnya orang yang memberikan kedamaian, ketentraman dalam hati ini adalah Allah. Nah, maka syukur ya. Syukur dalam sampan ini sholatnya, terutama sholat jangan ditinggal. Nanti kalau siang-siang foto kuwadi temannya datang waktu sholat ya, waktu sholat nggak boleh alasan head ya istrinya, repot nanti manten anyar head, pusing tambahan sampean. Nah ini ibadah kepada Allah. Yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kunci. Tidak ada seorang anak yang akan bisa hidup bahagia tanpa mau berbuat baik kepada orang tua. Mesti hidupnya akan sengsara. Kalau dalam hadis diceritakan sahabat Alqamah dan lain sebagainya, itu contoh-contoh dari orang-orang yang padahal itu sahabat Rasulullah, orang yang rajin beribadah, rajin sodakoh, tapi di akhir hayatnya dia kesulitan untuk membaca kalimat syahadat karena setelah ditelusuri ternyata dia lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya sendiri, daripada ibunya, sampai berani membentak ibunya, menyakiti, memukul ibunya. Akhirnya di akhir hayatnya sulit sehingga Rasulullah memanggil ibunya, setelah diampuni akhirnya dia bisa mengucapkan syahadat. Ini kamu kembangkan sendiri ya. Orang nikah ini gini, dalam filosofi Jawa itu kan ada kuwadi tuh. Nanti kamu sama Lika itu duduk di tengah itu, di sebelah Lika berada di sebelah kirimu, di sebelah kananmu mesti ibu dan bapakmu, di sebelah kirinya Lika nanti ibu dan bapaknya. Ini mengandung arti Pak. Dalam filosofi Jawa, manten dijejer dengan orang tuanya itu ada filosofinya. Filosofinya bagaimana? Kalau seorang laki-laki, suami itu harus mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ya kabeh penting. Tapi seumpama gini, kamu orang tuamu, kamu punya uang 100.000, orang tuamu butuh, istrimu butuh, maka dahulukan orang tuamu. Bukan berarti Lika kamu biarkan, tapi sebaliknya Pak Lika, kalau seorang istri itu harus lebih mendahulukan suami daripada orang tuanya. Makanya sampean biarpun Lika anak satu-satunya, kalau sudah nikah diserahkan ini ya nggak usah diatur di maksudnya nggak ada intervensi di dalam keluarganya, didoakan saja. Biar Lika nanti di Sukowono atau di Lamparan, semua ini adalah tanahnya Allah, yang penting dia menjadi orang yang bermanfaat. Nah, gitu. Kadang tradisi di dalam lingkungan keluarga kita, orang-orang Madura gini kan enggak. Kadang punya anak 5 dibuatkan rumah jejer kan gitu. Itu ya enggak dosa, ya enggak haram Pak, tapi bahaya. Bahayanya gimana? Begitu ada konflik dalam keluarga ini nanti akan terjadi konflik yang enggak berkesudahan. Lah karena apa? Saudara ini senang, cintanya berlebihan. Begitu ada benturan sangat luar biasa. Kan banyak loh orang sama kakaknya sendiri nggak bertegur sapa sampai bertahun-tahun. Nah, makanya yang baik itu dengan keluarga ini adalah bersilaturahmi. Bersilaturahmi, jangan menjadi tetangga. Jangan menjadi tetangga. Babnya apa? Saudara ini kayak bola nih Bapak. Ingat orang bal-balan nih, bola itu kalau jauh diapakan? Dikejar. Tapi begitu dekat dengan orang yang mengejar diapakan? Ditanduk, ditendang. Nah itu makanya Pak Lika doakan saja. Lebih baik anaknya jenengan ditanam di tengah sawah tapi akan menumbuhkan banyak buah daripada di depan rumah sampai nanam padi di depan rumah mesti nggak ada buahnya. Ya, tapi bapaknya sering dijenguk ya, jenguk sini. Apalagi sudah punya cucu 1 harus rajin jenguk orang tua. Jangan lupa nanti kalau jenguk bawa oleh-oleh ya, jangan malah bawa dari orang tuanya. Ya, sebaliknya beri orang tua. Babnya sampean ini jan nemu sudah, untung. Ya, karena apa? Saman ini menemukan Lika sudah sarjana kebidanan. Saman sarjana belum? Oh, SPDI. Oh, alhamdulillah sarjana SPDI, suka pegang daerah inti. SPDI kali ya.
Walika dong selfie, alhamdulillah. Nah ini keuntungan. Jadi yang kedua birrul walidain. Ada seorang Habib, saya lupa namanya, mengatakan apabila seorang itu susah bapak-bapak di dalam kehidupannya, susah di dalam mencari rizki atau di dalam membangun keluarga, berarti dia punya dua kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang pertama, dia sering meninggalkan sholat 5 waktu. Kesalahan yang kedua, sering berbuat salah kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Jadi muliakan kedua orang tuamu, insya Allah rezekimu dijamin oleh Allah akan dicukupi. Ya, akan dicukupi. Nah, orang tua itu sudah doanya saja sudah surga sudah orang tua. Yang ketiga adalah rezeki yang halal. Ini pilar keluarga, sakinah. Nyari rezeki yang halal. Ya. Jangan yang haram. Karena apa? Man akalal halal sofa kolbuhu, wa man akalal haram kosa kolbuhu. Siapa yang makan halal maka hatinya ini akan bersih. Yang senang makan haram maka hatinya akan keras. Hati yang keras nggak akan bisa menerima nasihat. Hati yang keras akan dijauhkan oleh Allah dari ibadah. Hati yang keras akan menjadikan dirinya hidup di dalam kegelapan. Ini yang ketiga. Yang keempat ini anak yang soleh, anak yang baik-baik. Ini pilar keluarga. Anak yang soleh itu siapa? Anak yang soleh, anak yang taat kepada orang tuanya, nurut kepada orang tuanya, dan tidak lepas dari mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Nah, sampean pengen punya anak soleh, niatnya pengen anak berapa? Nah, lihat potongannya, jangan diturunkan bapaknya ya, insya Allah anakmu lebih dari 5 ini. Nah, lihat hidungnya itu sama matanya. Saat niteni Pak, anak itu kalau hidungnya manten, kalau yang laki-laki hidungnya mancung, yang perempuan matanya agak lebar, itu biasanya anaknya banyak, minimal 5. Nah ini ya, Lika biarpun jadi perawat jangan sampai KB dulu ya. Nah, jangan langsung dua anak, rugi nanti kalau nggak punya anak. Anak itu nomor 1. Nih tak ijazahi, pengen anak soleh nanti ya. Setelah isya kan sudah selesai tuh orang-orang, saman wudhu ya, wudhu terus sholat 2 rakaat. Niatnya usolli sunatar ro'ataini lisifaf. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat malam pertama. Ini jarang dilakukan ini, jarang dilakukan. Setelah sholat sampai baca surat Qul Huwallahu ahad, apal 7.777 kali. Enggak Pak, enggak Guyon. Wes membaca 3 kali, Falak Binas 3 kali ya. Insya Allah terus membaca doa Allahumma janibna syaiton wa janibis syaitona ma rozaktana. Apal? Kok bisa tertawa? Babnya apa? Gini loh Pak, katanya Imam Ghazali, orang kalau menyetubuhi istrinya tidak membaca doa itu, maka setan ikut andil di situ, ikut duduk di kemaluan orang laki-laki. Ini bahaya. Akhirnya ketika orang itu injal, ini setan juga ikut, akhirnya punya anak makalnya kayak setan. Nanti minta nomor HP saya, tak SMS doanya ya. Lik diajari Mas ya, mbiyen kayak ini ngaji di saya dulu, wis hafal doanya ya. Allahumma wah ini penting sampean ini syarat wajib, apalagi nanti malam apa Pak nanti Pak? Malam Senin. Oh alhamdulillah malam Senin itu menurut survei ulama, kalau ditakdir jadi anak, insya Allah jadi anak yang cerdas pikirannya. Pengen anaknya pinter enggak? Nanti malam ya. Malam Selasa baik juga Pak. Dalam kitab itu ada yang menerangkan malam Selasa insya Allah anaknya menjadi anak yang baik kepada kedua orang tuanya. Malam Rebu istirahat dulu ya. Karena apa? Katanya kalau jadi malam Rebu itu jadi anak tukang carpak Pak. Carpak, tukang bohong katanya. Tapi wallahu alam. Malam Kamis baik, malam Jumat baik. Masa seminggu istirahat 3 kali nggak mau? Ya nggak apa, berarti harus sadar Pak orang tuanya. Manten anyar senengnya pada awal-awal gini seneng nguras kamar mandi mertuanya. Ya nanti kalau malu di selatan itu ada sungai ya nyebur saja enak sudah, bismillah itu. Nah itu caranya pengen anak soleh. Bukan cuma itu tapi dididik, diajar Al-Quran, diajar ilmu.
Ini adalah syarat mutlak untuk menjadi anak yang soleh. Yang nomor 4, yang nomor 5. Tadi sudah nomor berapa Pak? 4. Sekarang terakhir ya. Yang terakhir, yang nomor 5, pilar dari keluarga yang sakinah ini adalah tetangga yang baik. Bagus dengan tetangganya. Maka kita hidup di masyarakat, kata Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarohu, adalah mengatakan dalam redaksi yang lain fal yukrim jarohu, berbuat baik kepada tetangganya. Karena tidak mungkin acara segini ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan tetangga-tetangga kan, dengan saudara kan nggak mungkin Pak. Jadi orang bagus dengan tetangga itu penting ya, penting. Kalau nggak bagus dengan tetangga, ada apa-apa repot, nggak ada yang bantu. Maka ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini seorang laki-laki yang baik atau bukan? Jawabnya Nabi bagaimana? Ya aku ya nggak ngerti kamu itu orang yang baik atau bukan. Kalau pengen mengetahui kamu orang yang baik atau bukan, maka tanyalah kepada tetanggamu. Itu. Tapi kalau tetangganya pas yang ditanya itu Abu Jahal, repot Pak ya. Kalau biarpun Nabi Muhammad itu pas ditanya Abu Jahal ben Abu Lahab, repot. Namanya tetangga-tetangga itu kan ada yang model Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Janda, kan macam-macam. Tapi tetangga yang baik tidak mesti harus menghukumi dia gini si dia gitu. Ini berarti orang yang nggak ngerti juga. Tetangga yang baik ketika diminta untuk menilai seseorang, maka dia akan bertanya, tanyalah kepada orang yang dekat dengan kamu. Siapa? Keluarga, yaitu istri ya. Jadi untuk Mas Beta ya, panggilannya Mas Beta. Beta itu padahal nama perempuan loh ya, Beta ya. Beta ini orang laki-laki yang baik atau bukan, yang tanya pertama ini adalah Mbak Lika yang harus tahu ya. Maka ketika itu apa kata Rasulullah? Ya itu tadi, untuk menilai kamu ini orang yang baik atau bukan, tanyalah kepada tetanggamu. Dan tetangga yang baik akan melemparkan pertanyaan itu kepadanya, tanyalah kepada keluargamu. Kadang maaf loh Pak, orang itu ada baik di luar, tapi di dalam keluarga nggak baik itu ada. Kalau punya uang sama saudara, sama teman-temannya royal, di warung dibosi, tapi sama istrinya itu nggak pernah ngasih uang, itu ada. Kayak manusia itu kan gini loh Pak, kebanyakan rumahnya orang itu yang baik kan terasnya loh Pak. Ya seneng memperbaiki luar, tapi nggak pernah memperbaiki dalam. Terasnya rapi, tapi masuk ke dalam ruang tamu agak berantakan, kamar tidur berangkatan, sampai dapur sampai kamar mandi nggak karu-karuan. Manusia itu umumnya gitu, baik kepada orang lain tapi nggak baik kepada keluarganya. Maka ini harus dijaga untuk menjadikan pilar di dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah ini adalah akan terwujud. Nah, saya kira sudah 20 menit, jarang ini Pak ngaji di lamparan 20 menit nggak ada yang batuk, ini jarang. Biasanya sampai assalamualaikum ada mawidoh sedikit terus batuk semua biasanya. Nah ini tak titeni kok ini. Nah mungkin itu ya, hafal ya, diingat-ingat itu. Pokoknya penting ibadah, berbaik kepada orang tua, cari rezeki yang halal, jangan sampai istrimu, anakmu kamu kasih makan dari barang-barang yang haram. Yang ketiga, harus menciptakan anak yang soleh. Caranya tadi ya, sholat nanti malam 2 rakaat, baca doa. Kalau perlu dalam kitab apa namanya itu Qurratul Uyun Pak Pur ya, suruh baca tahlil 1000 dulu ya. Dan setelah itu ditiupkan di air, air ini disiramkan di sekeliling rumah. Nanti disiapi timba Lika ya, nah, biar keliling supaya apa? Menghalangi setan-setan yang akan masuk di dalam, jin-jin yang akan mengganggu pestamu pada malam hari nanti. Kan ceritanya kan Gatot Kaca naik tiger ini. Nah itu, ini dihafalkan, terus doanya jangan sampai lupa. Dan yang terakhir adalah berbaiklah dengan tetangga. Ya, berbaiklah dengan tetangga. Bertegur sapa ketika datang, bertemu mereka, assalamualaikum, datang ke rumahnya, silaturahmi. Itu insya Allah akan terwujud di dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pada Pak Lika saya pesan anaknya biarkan memberi hidup dengan ilmunya, ya. Nggak usah direbutan harus di sini, yang Sukowono juga gitu. Saya pesan jangan sampai dibuat rebutan. Makanya Pak Lika yo anak satu-satunya. Nah, anak satu-satunya, kamu punya saudara? Punya saudara. Nanti mana yang lebih
dia senangi di mana, kalau perlu yang buat rumah di tengah-tengah. Terus Pak Lika seumpama sini nggak ada yang nemani, ngangkat anak saya juga nggak apa-apa, mau dikasih warisan rumahnya. Kok bingung ya? Bingung. Nanti anak rumah saya siapa yang nempati, nggak usah gitu. Sampan kan lebih seneng melihat, oh Lika sekarang dinas di sini, suaminya kerja di sini, rumahnya mapan, cucunya lucu-lucu, dijenguk 2 minggu sekali, Lik ya. Kalau perlu seminggu sekali, ya. Itu insya Allah nanti akan mendapatkan ketenangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلوا الكيان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا خل البزاني فحذر اليمن غرات واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تغرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البصرى بسعد مستمر ليس ينفك أي صوتنا عطاء الله الله يا مع الفقر المؤبد يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يسوره العام اضحبنا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول صلى الله
sallu ala nabiyya Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin walhamdulillahi alamin. Allahumma ja'al aqdahuma aqdam mubarakan ma'suman walid bainahuma ulfatan wa qararan wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa bihima munatad dunya wal akhirah wa bihima munatad dunya wal akhirah. Allahumma alif bainahuma likama Ita Irian kakak. Allahumma alif bainahuma Allahumma alif bainakuma Adam wa Siti Hawa wa alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Siti Sarh wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Siti Joleha wa kama alafta Sayyidina Sulaiman wa Bilqis wa kama alafta Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hajjatul kubra wa kama alafta bainal ma'i wal ardi wassalihati wassalihin warzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan fid dini wad dunya wal akhirah wa fihima warzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan fid dini wad dunya wal akhirah ma'as salamatil abdaniyah warzuqhuma husnal khatimah Allahumma barik lahuma ababal khair wa ababal barakat wa abal ni'mati wa abal salamati wa abal quwati wa abal sihati wa abal ma'unati wa abal hidayah wa abal rizki wa afina wa iyahuma min kulli balai dunya wa adabal akhir sarat dunya wa sarat akhirah. Allahumma ja'alhuma min ahli tuqa wa min ahli khair wa la taj'alhuma min ahli dair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.